Pengakuan pembangkit tenaga listrik teratas Moseng akhirnya ditentukan. Penerimaan upacara juga dijadwalkan setengah tahun kemudian. Berita itu menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menyebar ke 10.000 benua etnis, serta identitas dan perbuatan Qin Yichen. Resep obat mujarab 10.000 obat, asal-usul ras tingkat dewa, sendirian, dan pengepungan 1.000 pembangkit tenaga listrik. Semua hal ini cukup untuk menyebabkan gelombang besar di benua 10.000 benua. 10.000 keluarga semuanya terkejut dengan ini. 10.000 benua keluarga, di area tertentu. Ruang di sini terdistorsi, dan nyala api yang menjulang tinggi terus meningkat, seolah-olah ruang tersebut akan dibakar hingga ketiadaan. Di suatu tempat di ruang ini, pemandangannya benar-benar berbeda, di mana burung, ucapan, bunga, wewangian seperti alam abadi dunia manusia. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan ngeri menemukan bahwa segala sesuatu, apakah itu bunga atau burung atau binatang, diubah oleh nyala api yang mekar. Di tengah area ini, sebuah bayangan indah yang membuatku terpesona. Mengenakan jubah seputih salju, sosok cantik ini tampak agak tidak pada tempatnya dengan pemandangan di sini. Namun, ada gelombang samar dari tubuhnya. Di bawah gelombang ini, 10.000 kebakaran diyakinkan. Tampaknya bunga, burung, dan binatang itu digeneralisasikan karena pikirannya. Pada saat ini, bayangan cantik itu menundukkan kepalanya. Di antara tangan batu gioknya, nyala api berkobar terus-menerus. Tetapi dia tidak tampak apa-apa. Sepasang mata yang indah, menatap nyala api dengan saksama. Dari nyala api itu, muncul wajah samar yang membuatnya rindu siang dan malam. 1.000 adik perempuan salju. Tiba-tiba, suara ringan memecah ketenangan surga dan bumi ini, dan bayangan merah menyala, seperti peri, melayang ke sisi ini dari kejauhan. Tubuh indah bayangan cantik itu juga sedikit bergetar. Nyala api di tangannya diam-diam musnah. Wajahnya yang cantik juga muncul. Justru angin yang dibawa pergi oleh tembakan besar di lautan api 9 hari 1.000 salju. Apa yang tersembunyi? Aku bukan barang antik tua penatua. Pendatang itu adalah seorang wanita cantik yang berusia sekitar 20 tahun. Melihat ketergesaan Liang Ying, dia tidak bisa menahan tawa. Kakak senior Feng Rou, apakah ada yang salah? Angin 1.000 salju mengacak-acak rambutnya dan berkata kepada wanita yang lewat. 1.000 Snow adik perempuan, saya mendengar para tetua menyebutkan bahwa Anda memiliki cinta dalam ras manusia. Wanita bernama Feng Rou itu berkata dengan ringan sambil tersenyum. Menanggapi hal ini, angin 1.000 salju tidak menjawab. Selama 9 hari lautan api, dia mengetahui arogansi orang-orang klan Phoenix, dan dia sama sekali tidak mengizinkannya untuk memiliki perasaan apapun di luar, dan dia tidak tahu, jika dia mengakuinya, apakah itu akan menimbulkan masalah bagi Qin Yichen. Hehe, 1.000 adik perempuan salju, apalagi yang kamu sembunyikan denganku? Melihat angin 1.000, penampilan kewaspadaan, Feng Rou memancarkan warna aneh di matanya, dan kemudian dia tersenyum lagi. Ini di luar kebiasaan. Apa? Murid Win 1.000 Sueyan menyusut sedikit, dan akhirnya ada beberapa fluktuasi pada wajah cantik itu. Namun, itu seharusnya bukan kekasihmu. Kudengar dia, seperti kita, berasal dari seorang kaisar. Feng Rou dengan ringan berkata sambil tersenyum. Meskipun disebut ras dewa oleh orang luar, di lautan api 9 hari, klan Phoenix Clan menyebut dirinya seorang kaisar. Kerajaan, angin 1.000 bergumam dan salju berkelap-kelip dengan kehilangan warna di wajahnya. Qin Yichen hanyalah ras manusia itu saja. Mungkin masih di ras manusia. Bagaimana itu bisa muncul di 10.000 benua atau sebagai seorang kaisar? Hehe, 1.000 adik perempuan dari salju. Tetua telah mendengar tentang ini, dan mereka berencana untuk membiarkan 1 atau 2 anggota klan pergi berlatih. Feng Rou meregangkan tubuh yang menggemaskan, memperlihatkan lekukan menggoda yang menarik perhatian. Kakak senior Feng Rou, bisakah aku keluar? Mendengar ini, angin 1.000 salju berkelebat di mata, bertanya. Tetua seharusnya tidak setuju. Lagi pula, kamu adalah harta karun sukuku, tapi kamu bisa mencobanya sendiri. Feng Rou tertawa. Dalam senyuman itu, ada sentuhan angin murni dan salju yang sulit dideteksi. Di antara suku Jinyan, ada aula besar yang sangat megah. Saat ini, ada 6 siluet berdiri di aula besar. Di atas itu, seorang lelaki tua dengan rambut dan rambut kuning keemasan berdiri di atasnya. Dari lelaki tua ini, ada desas-desus samar tentang penindasan yang tidak hilang dari Moseng. Jelas, dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas dari keluarga Jinyan. Di bawah penindasan ini, 5 pusat kekuatan suci di puncak klan Jinyan bahkan tidak berani keluar, dan masing-masing dan semua orang menundukkan kepala sedikit tanpa sepatah kata pun. Siapa yang membuat Jinmi bodoh mengambil resep obat? Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, lelaki tua di atas yang pertama akhirnya berbicara perlahan, tetapi dalam suaranya, ada semacam kemarahan yang sulit disembunyikan. Jinmi juga memiliki posisi yang kuat di antara generasi muda orang Jinyan. Jika tidak, orang Jinyan tidak akan menghadiahinya dengan tongkat bayangan hantu.
Namun, dibandingkan dengan bakat bawaan Jinmi, masalah yang ditimbulkannya kali ini tidak diragukan lagi lebih menakutkan. Ras Dewa, menjadi nama saja sudah membuat klan Jinyan sedikit terengah-engah. Hari ini, perilaku bodoh Jinmi hampir diketahui oleh seluruh 10.000 kelompok etnis Cina daratan. Mengumpulkan 1.000 pembangkit tenaga untuk membunuh pembangkit tenaga dari ras tingkat dewa. Perilaku bodoh seperti itu, hanya dengan memikirkannya, akan membuat klan orang Jinyan yang tak terhitung jumlahnya menjadi dingin. Apalagi Jinmi masih mati, dan mereka tidak punya kesempatan untuk menyerahkan Jinmi untuk mengaku salah dan tolong. Mengenai masalah ini, apakah pria dari ras tingkat dewa akan dimintai pertanggungjawaban? Tidak ada yang tahu. Tetapi Qin Yichan belum menyatakan posisinya, dan keluarga Jinyan sudah merasakan banyak kekuatan yang jahat dengan ras mereka. Dan mereka sedikit bersemangat. Jika suku Jinyan dihancurkan, itu akan dapat mengikat ras tingkat dewa. Saya khawatir kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan menyingkirkan suku Jinyan dari daratan tanpa ragu sedikit pun. Leluhur tua, atau haruskah aku pergi ke 10.000 Monster City secara langsung dan menebus kesalahan orang itu? Di kursi di sebelah kiri bawah lelaki tua itu, seorang lelaki parubaya yang penuh keagungan mengerang sedikit dan akhirnya berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika dia mengatakan ini, dia membiarkan keempat orang lainnya mengerutkan kening. Karena orang ini adalah patriark dari keluarga Jinyan, Jin Yaoyu. Mereka tidak puas dengan perilaku Jin Yaoyu. Lagi pula, menghadapi ras tingkat dewa, bahkan jika itu adalah patriark dari ras puncak, sudah seharusnya hak untuk menurunkan posturnya. Sekarang sudah larut, orang tua itu menggelengkan kepala di atas yang pertama. Dengan wajah suram, kami belum pergi ke mereka untuk menyelesaikan akun. Sekelompok orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Monster guntur. Mendengar ini, wajah beberapa orang di aula besar tiba-tiba berubah.